Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mulai melakukan pelaksanaan sekolah mangrove sebagai Nuh Project. Jadi Nabi Nuh ini nenek moyang bangsa Indonesia sebagai pelaut. Jadi Nabi Nuh itu nggak mendadak dia bikin kapal besar ya, karena keluarganya pelaut. Nah, kemarin saya dari situs Gebang, Muara Sungai Gebang, yang Muara Sungai Gebang ini ada teluk kecil yang di situ ada taman mangrove Petenggoran, ada pantai Mendapa, ada Ringgung di Tanjungnya. Jadi ini adalah situs permukiman nelayan tertua di dunia ini. Jadi ketika Sundaland belum tenggelam, jadi Sundaland itu belum tenggelam, jadi dari pelabuhan Gebang inilah para pemukim tuh menaiki gunung Bukit Barisan sampai mereka bermukim di Gunung Langgar, membangun kerajaan Kandis. Di situ ada sawahnya Sabah Balau. Inilah cikal bakal namanya negeri Sabah. Nah, negeri Sabah itu adalah kerajaan Kandis, kerajaan purba pertama di dunia ini, yang tenggelam ketika dilanda banjir. Itulah di kitab petunjuk itu dinamakan negeri Sabah, atau di dunia dikenal dengan Atlantis yang tenggelam. Jadi samudra Indonesia itu dulu daratan, makanya ketika dia jadi samudra dikenal sebagai samudra ilahi. Nah, misteri inilah yang menjadi teka-teki dunia. Benua yang tenggelam itu ada di kutub selatan sebetulnya. Itulah yang kutub selatan ini dijaga oleh negara-negara besar sekarang. Di dalamnya itu ada kehidupan normal yang disembunyikan di kutub selatan. Jadi kutub selatan itu dulu pusat kerajaan Kandis Atlantis ini yang tenggelam itu. Dan Gunung Langgar itu dulu gunung yang tinggi sebelum terjadinya dilanda banjir itu. Makanya samudra Indonesia itu kan ada di daerah Kebumen, itu dasar laut yang naik, itu geopark. Jadi kita bisa tahu bahwa itu dasar laut yang naik, jadi terjadi perubahan dasar lautnya naik menjadi Pulau Jawa, dan daratan dulu menjadi laut, yaitulah dikenal samudra ilahi. Itulah yang terjadi pada saat kapal Nabi Nuh berlayar gitu, yang manusia dimusnahkan karena kesombongannya. Nah, dari situlah kita mengenal nenek moyang Nusantara ini sebagai pelaut sejak Nabi Nuh membuat kapal. Jadi Nabi Nuh itu juga bukan perorangan, itu kaum, ya itulah kaum Nusantara ini yang berlayar ke seluruh dunia. Jadi yang dibilang Sundaland
cikal bakal kebudayaan dunia, cikal bakal suku bangsa itu ya memang benar, cuman oleh kolonial Eropa ditutup. Kalau model-model ilmuwan Yunani tahu, mereka udah ada catatannya. Nah sekarang mulai terungkap seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sama dengan bahasa Minangkabau purba. Jadi cikal bakal bahasa itu juga dari Nusantara ini. Makanya bahasa Indonesia sekarang menjadi bahasa internasional yang bisa menyerap semua bahasa dunia, karena memang asal usul bahasanya dari bahasa Sunda itu. Sunda itu bahasa purba itu. Kan ya itu tadi termasuk pembantaian DITII itu untuk memusnahkan jejak-jejak Sunda Islam. Jadi Islam ini kan selamat ya, Nabi Nuh yang menyelamatkannya. Nabi Nuh itu Islam. Kapalnya ada di Pangrango itu, pembuatan galangan kapalnya. Ya mudah-mudahan sejarah bisa diungkap secara pasti ya, karena kan kita ada kitab yang sudah 14 abad tidak berubah bukti sejarah. Walaupun ditutup manusia nggak bisa, karena dijaga penjaga pencipta manusia. Makanya Nabi penutup itu menerimanya Iqra, belajar 5 ayat pertama itu. Nah 5 ayat pertama inilah yang dilupakan oleh umat Islam. Umat Islam sibuk dengan bukan kitab itu lagi, malah bukan kitab yang disusun khalifah, dia udah dengan kitab-kitab hadis, kitab-kitab ulama, dan mereka udah sangat jauh meninggalkan kitab yang diterima khalifah pertama Adam alaihissalam yang disusun oleh 4 khalifah setelah Nabi penutup Muhammad SAW. Mereka banyak disesatkan oleh khalifah palsu Muawiyah yang mengembangkan Islam di Eropa, yang melahirkan 4 mazhab seperti 4 Babel itu. Ya mudah-mudahan kebenaran akan muncul lagi, karena memang sudah waktunya untuk manusia bersatu kembali. Itulah kita bentuk United People dengan dasar satu bumi. Itulah negara samudra, Sunda Empire itu. Salam dari Muhammad Handrason Napoleon, Litbang Handrason, Warung Kopi Hari Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.